manggil-manggil. Halo, halo, halo semuanya. Wah, tahu nggak hari ini sekarang aku akan live dengan salah satu pemain suara hati istri yang paling favorit. Siapa dia? Wait, ini dia. Oh, sempat ketemu di Lembang. Kapan itu? Nah, itu ada yang request namanya bener banget. Hai. Hey, Gita Virga. Tahu nggak tadi sebelum kamu nongol, itu udah ada yang request. Aku kan bilang, aku mau live sama salah satu pemain suara hati istri. Terus ada yang request nama kamu, beneran nongol. Berarti udah ada yang request. Terus Ayo, gimana, tadi itu Hans? siapa itu yang nongol? Hah? Yang minta Gita Virga. Wah, itu tuh. Siapa? Kak Gita. Hai semuanya. Lagi ngapain, Hans? Kamu tahu nggak? Lagi Apa? lagi lagi live lah. Oh iya benar-benar. Maksudnya sebelum live tadi. Makan. Kamu tahu nggak? Kemarin itu aku kepikiran pengen live sama kamu itu karena banyak banget yang sebut nama kamu. Sumpah, ini aku nggak bohong. Masa sih? Sebut di mana? Serius. Semuanya bilang Gita Virga dong, Gita Virga dong. Masa sih? Enggak, emang Mm-mm. bilangnya di mana? Maksudnya emang kamu Di ini komen, di open question? komen. Enggak, Oh, jadi mereka pada bilang, Kak, next live-nya sama Kak Gita Virga ya, Kak. Next live-nya sama Kak Gita Virga ya. Serius. oh, jadi ceritanya ini cara produktif ya buat mengisi quarantine live gitu ya. Jadi kamu mau setiap hari kayak live gitu sama orang-orang gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Kepingin mengetahui uh, lebih dalam pemain-pemain suara hati istri. Bukan aku, maksudnya yang nonton live kita. Oh gitu. Terus Aku gimana kan udah Hans? tahu kamu ya nggak sih? Kenapa? Kenapa? Aku Kenapa? udah tahu kamu ya nggak sih? Udah tahu. Udah tahu apa nih? Nah, udah tahu apa nih? Terus gimana tuh? Ada Kamu, yang mau nanya? Apa? jadi follower kamu dan followerku itu nggak banyak yang tahu loh. Kalau sebenarnya kita ini cuma baru satu judul main bareng. Emang kita oh, itu Kita udah itu lama baru banget loh satu Hans. judul doang. Yang sama Pak Ronggur Sutradaranya itu waktu bukan sih? itu Pak Ronggur ya kan? Gitu doang, habis itu udah gak pernah ketemu lagi. Habis itu kalau Iya, nggak salah kamu itu mulai ke Semarang, ya kan? ke Semarang ya. Ah, Habis itu, hah? iya ke Semarang. Waktu itu aku kampanye kan di Semarang. Iya, mulai kampanye. Terus udah Mm-mm. nggak situ-situ lagi tuh nggak ketemu lagi kan? Terus habis itu Aku tertarik sama salah satu komen nih. apa tuh? Em, oh DW CBW. Oh DW HST. Kak Virga udah punya pacar belum? Udah belum ya? Tanya dulu dong, Nah, Hans sudah punya belum? siapa kalau aku? Oh aku kan single. Kan mereka udah tahu aku udah nggak sama yang dulu. Emang yang dulu siapa sih? Harus banget disebutin. Iya harus dong, nggak apa-apa lah. Oke, kalau misalnya aku buka-bukaan, kamu juga habis ini harus buka-bukaan loh. Lah, kok gitu Deal sih? or no Jadi deal serem. nih. Deal or no deal nih. Kalau aku sebutin, kamu juga. Kalau aku tanya apa, harus kamu sebutin. Ayo. Kan kita kan yang fun-fun aja bahasnya. Oke. Kalau aku sebutin, aku mau nanya satu, harus kamu sebutin. Apa tuh? Ya udah, coba Aku mau kamu nanya dulu lah. nomor telepon kamu berapa? Kamu berani nggak sebutin sekarang? Nomor telepon lo bukannya udah hafal tuh di luar kepala. Ya nggak apa-apa, tapi aku mau nanya nomor telepon kamu sekarang. Hah? Kosong 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 gitu. Omong kosong. Omong kosong.
Gimana sih Pau Pau? Nih, dia lagi tidur. Wait. Oh, ini dia Papa. Halo. Mukanya udah ngantuk banget. Oi, oi, Lucu dia banget, udah sumpah sih ngantuk lucu banget. sekali. Tiap hari mainnya cuma Lucu sama kan? Pau Pau ya. Iya, mau gimana lagi? Dia ini cium, cium, kiss. Kok nggak mau kiss? Kiss. Eh, Terus udah tidur ngapain lagi aja tadi. Hans hari ini Hans? Nggak ada sesuatu yang menarik hari ini. Aku bener-bener jadi kaum rebahan, cuma tidur, Jadi bangun. produktifnya malam ini doang ya, live. Iya, iya. Tadi aku sempat live sama ada satu pemain namanya Kenya sama Pak Sam Sarumpait. Oh ya? Bukan live, sorry video call. Oh, terus gimana? Aku kenal, kalau kayaknya aku kenal. Pernah syuting bareng juga. Oh, kenal ya? Oh, good. Terus satu Kenal. lagi sama ini Pak Sam Sarumpait. Terus ngebahas apa sama Pasam? Kok kayaknya berat gitu ya video call sama Pasam? Enggak juga sih. Enggak Jadi ya? kemarin itu. Oh, wait. Ini ada satu pembahasan nih yang mau aku bilang. Hah? Jadi eh, kamu pasti belum nonton kan film pendek bikinanku? Ya. Makanya kamu Itu udah kasih berapa aja kali link, loh. aku suka lupa. Suka lupa, Hmm. Hans. Jadi aku itu lagi mau bikin satu film pendek lagi. Mm-mm. Itu yang ngadain adalah Genflix. Temanya Oke. adalah Indonesia banget. Terus? Itu ada yang pengen kamu sapa tuh, Marina Sari 09. Katanya dia bakal bosan kalau nggak disapa sama Oke. Kak Gita. Halo, Marina Hmm. Sari. Ada juga tuh Mariane Retno, dia minta kamu sapa tuh. Halo, Mariane. Ih, Hans, perhatiin juga ya. Aku soalnya kalau perhatiin harus agak kayak gini nih. Kayak ini kecil-kecil banget, nggak kelihatan. Oh gitu, apa karena umur? Oh, ngebahas umur. Mohon maaf nih. Enggak. Mau bahas umur. Terus gimana? Iya, jadi aku mau bikin satu film pendek lagi yang ngadain adalah Genflix. Jadi Genflix itu mengadakan satu film pendek dengan durasi kurang lebih um, 10 sampai 15 menit dengan temanya yaitu Indonesia banget. Kayak Nah, gimana begitu tadi? ngomong Indonesia banget, aku nggak tahu kenapa yang terbayang pertama kali itu mukanya seorang Gita Virga. Masa Gita sih? Virga Emang itu Indonesia banget, yang cantik, yang bener nggak sih Gita Virga itu yang paling cantik secara Indonesia banget di SHI? Coba masa kita lihat di komen. sih? Tuh langsung pada komen tuh. Bentar. Ini komennya tentang Kak Hans ini mah. Tuh, sapa dong Kak, fans banget di SHI. Salam Kak Hans dan Kak Gita. Halo. Aku. Tuh, sukses film pendeknya Kak Hans. Ya, thank you. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Aku pengen banget bikin yang namanya film pendek, terus nggak tahu kenapa aku kebayang muka muka kamu. Oh gitu. Makanya aku Emang maksudnya mau konsepnya tuh kayak gimana sih? Terus kamu bakal itu sutradarain gitu? Maksudnya apa Iya, produsernya aku yang mau sutradarain, aku yang nulis, nanti semuanya dong main merangkap? bareng. Hah? Merangkap semuanya. Iya, kecuali main. Aku nggak akan main. Aku udah bikin 3 film pendek, tiga-tiganya aku nggak main. Dan Oh. sampai sekarang nggak kepikiran untuk main sih. Karena menurutku aku belum memiliki capability yang cukup pas untuk bisa ngebuat dan main di dalamnya, itu aku belum sanggup. Tapi untuk kayak nulis dan apa tadi nge-produce juga ya, Hans? Berarti. Nulis, ngedirect, Ya. nge-produce-nya aku minta orang lain untuk invest di film pendekku. Oke, ya itu udah bagus banget lah nulis dan ngedirect. Berarti kan udah mulai agak di belakang layar gitu ya, Hans? Ya lagi asik begitu sih, karena itu aku benar-benar serius. Tuh katanya tuh ada yang bilang Kak Hans bagus aktingnya gitu. Ini siapa nih? Huruf besar banget tuh. Beauty Nail Classic. Sapa aku dong Kak Usman dengan Virga. Wow, bikin TikTok bareng dong Kak. Kamu Emang sebenarnya Hans main punya TikTok gak TikTok? sih? Aku nggak ada TikTok. Enggak. Hans punya ya? Enggak juga. Enggak ada. Tapi pernah main TikTok.
Ya, aku juga pernah main TikTok. Kalau di lokasi aku suka ada yang ngajakin, jadi aku main-main aja. Sama kan? Oh, aku pernah ngeliat loh TikTok Kakak Han sama kakak Foke. Oh iya, pernah juga. Itu aku Ngomongnya pernah kenapa lihat itu. nyanda gitu sih, pakai ketawa lagi. Loh, kenapa sih? Emangnya daripada cemberut kan ketawa. Iya, iya, benar, 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 benar. Aku itu sebenarnya penasaran dikit sebenarnya sama kamu. Kamu itu karena orangnya bikin penasaran banget loh. Masa sih? Terus Iya. gimana? Kamu Maksudnya? sebenarnya orangnya introvert atau extrovert? Aku? Ya, aku tebak Bilang, boleh nggak? kenapa? Aku tebak boleh nggak? Boleh. Sebenarnya kamu introvert. Cuma kamu memaksakan diri untuk lebih gimana sama orang, jadi kamu terlihat di sisi luarnya ekstrovert, padahal sebenarnya introvert, benar nggak? Iya mungkin ada Salah, benar dikit. kebalik. Hah? Benar. Tapi sebenarnya kalau dibilang introvert banget, kayaknya enggak juga Enggak. sih, tergantung. Kalau misalnya memang ketemu orang yang udah deket banget sih, nggak terlalu introvert juga sih. Kalau sama aku dekat banget nggak? Hah? Kalau sama Hans aku dibocorin. Kalau Kok cerita-cerita, bisa? Emang kamu suka cerita-cerita? enggak sih. Tapi Hans tuh suka mancing-mancing. Oh iya, Iya kan? kalau itu ya. Terus, Jadi aku bocorin dikit ya. Jadi seorang Gita Virga di pandangan Hans Osman sejujur-jujurnya nih, bukan karena lagi live terus dilihat banyak orang. Jadi pertama kali aku kenal Gita Virga itu aku mikir eh ini orang kok nice banget, manis banget gitu masa kan. sih? Terus, Terus yang pasti kalian semua tahu nggak, Gita Virga itu orang yang paling tidak punya gosip di MKF. masa sih emang yang lain banyak gosip ya? Ya enggak, paling enggak ada cerita. Si Anu kemarin abis ninggalin lokasi tuh gara-gara pulangnya ke subuh banget gitu kan. Si Anu berantem sama Astrada tuh. Si Anu Oh, bajunya ketinggalan, dia komplain, marah-marah. Kamu tuh yang paling nggak kedengeran, tapi kamu paling produktif, bahkan bisa dibilang ratunya SHI. enggak. Kalau Itu akunya loh, Ratu itu SHI, satu hal yang aku salut sama seorang Gita Virga adalah ini orang diam-diam mematikan loh. Nggak pernah masa sih? kedengeran, tapi selalu kedengerannya itu malah di TV. Ngeri nggak itu? Aduh, aduh, aduh. Kalau aku kayak gitu, kakak Hans gimana ya? Kalau misalnya Hans mah udah lama dari awal aku syuting bareng juga. Wah ini mah gue sering lihat mukanya di TV. Jadi udah kayak, Terus oh apa ya lagi? oke, ternyata orangnya talkatif banget. Suka Hmm, ini, apa, aku kan orangnya kalau baru ketemu agak-agak gak banyak ngomong kan. Cuman kalau pas sama Hans tuh, dia kayak eh ngebuka obrolan, kadang-kadang obrolan tuh lebih ke personal gitu, tapi lucu aja kita ngeliat jadi kayak sharing-sharing gitu, ya nggak apa-apa sih. Bagus lah, jadi kayak lebih enak ngomongnya gitu, nggak jaim-jaim. Jadi itu satu hal yang bikin penasaran dari Gita Virga. Jadi kalau di lokasi, kadang kan gini ya, nggak banyak orang tahu kalau lokasi syutingnya MKF itu kadang deketan. Ada yang namanya Studio Persari. Nggak tahu, kalian pernah dengar nggak yang namanya Studio Persari? Jadi di Studio Persari itu kadang ada tim sutradaranya si A, si B, si C itu deketan semua. Nah, yang paling paling nggak kedengeran itu seorang Gita Virga. Sampai aku penasaran, di situ ada Gita Virga nggak? Iya ada. Tapi nggak pernah kedengeran gitu loh. Kedengerannya malah di televisi. Oh iya, nongol lagi Gita Virga, nongol lagi Gita Virga. Soalnya Tapi kan itu kalau yang Hans pertama tuh kali aku lakukan kemana-mana. waktu di MKF loh. Kenapa? Kenapa? Tapi itu yang pertama kali aku lakukan di MKF pertama-tama. Jadi pertama-tama itu aku langsung sebut aja ya. Jadi di MKF berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun, ya 8 tahun yang lalu, itu pemainnya kalau nggak Ririn Ekawati, Rini Yulianti, Temi Rahadi. Bertiga itu namanya kenceng banget di MKF. Hmm. Dan pemainnya Terus, selalu dia. Sampai pada akhirnya aku masuk. Nah, aku nggak banyak ngomong juga dong. Diam, syuting, dapat judul lagi, dapat judul lagi.
lama-lama orang jadi ngeliat, ini si Kunyuk siapa sih ini? Nggak pernah kedengeran suaranya kalau di lokasi, tapi kalau kita buka Indosiar kok mukanya Hans lagi, Hans lagi, Hans lagi. Dan itu yang dilakukan sama kamu sekarang. Itu yang aku suka dan aku salut. Jadi seorang artis yang nggak terlalu banyak hingar-bingar dalam kehidupan nyata, tapi dia buktikan kemampuannya lewat profesi yang dia miliki. Ngeri nggak bahasa? Ngeri banget nih omongannya, Kak. Ya Allah. Tapi kan Kakak Hans juga kayak gitu dulu. Berarti itu belajar dari Kakak Hans. Nggak mungkin. Kan kamu nggak tahu aku dulunya kayak gimana. Kamu nggak bisa gombalin aku. Kalau Kakak Hans tuh raja gombal ya soalnya. Kelihatannya gitu ya, aku raja gombal ya. Menurut kamu ini nggak apa namanya? Aku orangnya suka gombal gitu ya, suka gonta-ganti cewek aslinya ya. Nggak apa, bukan aja. Soalnya aku nggak pernah ngeliat Kakak Hans pacaran, jadi aku nggak bisa bilang kayak gitu juga. Tapi aku tahu mantan-mantannya Kakak Hans. Itu yang aku suka sama kamu. Kamu mencoba untuk the first time itu positive thinking dulu. Meskipun mungkin ada beberapa selentingan hal yang negatif. Oke. Iyalah, karena ada beberapa orang kalau misalnya dengar selentingan negatif pasti itu sudah masuk di kepalanya. Oh, si Anu pasti begini nih. Padahal belum tentu, benar nggak? Iya dong. Emang kalau Kakak Hans tipe orang yang kayak gimana? Kayak gimana ya? Nggak bisa aku menilai diri sendiri. Kakak Gita aja deh yang menilai aku, Ciela. Tapi aku mau komplain, kamu itu kalau balas WhatsApp itu lama banget. Soalnya kan ini apa ya, kalau handphone tuh emang kadang suka lama. Maksudnya kadang kan suka kelupaan misalnya nonton film atau apa. Jadi tuh handphone, apalagi kalau kayak series gitu kan udah kayak nonton lagi, lanjut lagi, nonton lagi. Jadi kayak oh iya lupa gitu, maksudnya kayak sejenak lupa. Nonton series di mana? Di laptop, di iPad atau apa gitu? Di laptop. Oh ya. Kirain di HP juga soalnya. Kalau di handphone, tapi kan kadang kan juga males exit. Kalau Kakak Hans sukanya ngapain di rumah? Aduh, aku udah mati kutu sekarang. Jadi sebenarnya aku adalah orang yang kehidupannya itu nggak di rumah, bahkan di rumah itu cuma numpang tidur. Dan aku orangnya sangat aktif. Bahkan kayaknya kalau syuting juga Kakak Hans jarang pulang ya? Iya. Itu benar, nggak apa-apa. Terus? Oh, kamu tahu ya? Tahu dong. Kayak nomaden gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya, kita capek kan? Tujuannya adalah begini. Jadi, aku nggak mau sampai telat. Karena sekarang kan lokasi syuting SHE kan ada di ujung Berung semua tuh. Setuju. Terus yang kedua, waktu istirahat lebih panjang. Dan pagi-pagi nggak perlu fight untuk menerjang kemacetan. Tapi susah bangun pagi nggak? Susah. Nggak juga, susah. Oke. Susah. Bukan nggak juga, susah banget. Gita Virga gimana? Susah nggak bangun paginya? Dibilang susah nggak juga, dibilang nggak susah nggak juga. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya nggak bangun pagi juga. Bukan orang yang morning person juga. Cuman kalau misalnya memang harus bangun pagi ya bangun sih. Kalau pakai alarm bangun. Kamu sebelumnya pernah dapat peran antagonis nggak sih? Ini dari tadi aku baca orang-orang pada bilang Gita Virga. Ada yang bilang pasangan serasi. Ciela. Siapa? Kakak Itu Hans tadi ada yang bilang sama Gita pasangan Virga. serasi. Kok kita tapi belum pernah syuting bareng lagi ya? Aku bingung deh. Padahal udah nungguin. Aku curiga loh. Gue nggak syuting. Aku curiga. Apakah ini Hans ngenot gitu nggak mau pemainnya sama Gita Virga? Nah, gitu kan. pikiran kamu, omongan kamu itu baru mau aku ngomongin, sumpah demi apapun. Aku baru mau ngecengin kamu ada note nggak mau main sama aku. Ya mungkin nanti ya kalau misalnya MKF atau Mas Ruzi lihat tiba-tiba oke, dijadiin satu gitu kan. Nah, kalau gitu kita ngomong deh buat semua followersku sama followersnya kita, kalian boleh tuh komen di Instagramnya MKF. Ayo dong pasangin Kak Han Sosman sama Kak Gita Virga. Gitu terus, tapi harus dibom. Bener ya, bom komen gitu ya. Harus bom komen, kalau enggak ya orang nggak lihat, karena yang komen di Instagramnya
MKF kan banyak juga. Iya benar. Terus gimana, Hans? Di rumah biasanya hal yang udah looping gitu, yang udah repeat berapa kali itu apa aja yang paling sering? Yang paling sering adalah aku ngurusin pau-pau. Jadi pau-pau itu baru selesai steril sama scaling gigi. Hmm, Dan dua-duanya itu harus di apa namanya harus dibius. tapi nggak perlu harus diinepin ya? Diinepin 2 malam karena efek bius itu. Jadi Oke. kemarin itu sempat bolak-balik klinik. Tapi aku nggak jalan kemana-mana. Jadi hanya dari rumah klinik, di rumah klinik. Kayak gitu terus 3 hari berturut-turut. Ngurusin nih bocah satu nih. Untungnya sekarang udah aktif, udah happy kembali. Sayang banget ya kayaknya sama Pau-Pau ya. Berarti si Pau-Pau itu Sayang. berapa bulan atau berapa tahun sih? Udah 5 tahun setengah. Oh, udah 5 5 tahun tahun setengah setengah. itu kalau di manusia kurang lebih umurnya 40. Serius? Serius. Udah tua juga sih Jadi Pau-Pau berarti ya. aslinya dia lebih tua dari aku. Tapi itu si Pau-Pau itu udah dari lahir sama kakak Hans atau misalnya dari berapa tahun gitu? Itu kayaknya ada sebentar, ada selingan dikit nih. Apa tuh? Semua bilang cocok kecuali ada yang namanya Edo Jonathan. Kayak Edo Jonathan suka sekali deh sama kamu. Emangnya Sampai ya? sampai dia bilang nggak ada cocok-cocoknya. Jadi semuanya pada bilang cocok kecuali si Edo Jonathan itu. Kayak dia merasa dia fans banget tuh sama seorang Gita Virga. Gitu ya. Tapi mungkin nggak cocoknya gara-gara lebih ke Kak Hans apa lagi ke aku nih? Kita nggak ada yang tahu. Nggak ya, bercanda ya Kita nggak guys. ada yang tahu. Bercanda Ya, kok. ya, Tuh ada yang nanya tuh Papa umurnya berapa tahun? 5 tahun Berarti udah dibahas ya, setengah. 5 tahun setengah. Kalau jadi orang bisa 40 tahun artinya. 40 tahun. Nanti tanggal 10 Juli dia ulang tahun ke-6, umurnya pas 42. Ya ampun, lucu banget sampai ada tanggal lahirnya. Gemes. Tahu, jadi dia punya sertifikat lahir juga, namanya Stambum. Namanya siapa? Itu ada di Stambum, namanya Stambum. Stambum itu kalau di manusia namanya akte lahir. Oke. Nah, itu ada tato di telinga kiri sama telinga kanannya. Dan itu biasanya akan di-scan, nanti akan keluar akte lahirnya dia atau yang biasa dikenal namanya Stambum. Jadi tahu namanya dia siapa, umurnya berapa, dan segala macam. Aku mau ngomongin soal zodiak, boleh nggak? Boleh. Gita Virga, itu jelas Virgo. Kamu masih ingat nggak zodiakku apa? Ayo. Aku lupa. Hans waktu bilangnya apa sih? Libra ya? Salah. Capricorn. Capricorn tuh bulan apa Nah, sih? bulan Desember. Tapi aku Desember akhir, tanggal 27. Oh, Kalau ya nah, ampun. Iya. Terus gimana orang coba deh Capricorn gimana nih? kita tugasin follower yang lagi nonton. Coba deh nanti teman-teman uh, searching kira-kira Capricorn sama Virgo itu cocok nggak? Ya, langsung. Iya. Tapi yang tahu Searching biasanya dong. kalau Capricorn tuh cocoknya sama apa? Apa? Kakak Hans taunya Capricorn cocoknya sama apa? Mau tahu dong, tapi nanti kalau aku sebutin nanti katanya itu versiku. Jadi lebih baik nanti biar follower aja yang menentukan. Oh, Bener asik. nggak Capricorn boy and Virgo girl itu cocok apa enggak? Nanti dipikir aku gombal lagi. Kalau yang aku tahu soalnya Virgo itu cocoknya sama Satu. Cancer. Kok aku pernah lihat gitu ya? Tapi aku juga nggak tahu sih. Salah. Emang apa aja sih? Coba kalian bantu dong liatin supaya untuk membuktikan omonganku seorang Capricorn boy sama Virgo girl itu cocok atau enggak. Daripada ntar aku yang nyebutin, ayo. Nanti kalau aku nyebutin katanya gombal. Tapi sekarang aku mau bilang tanya nih ya. Kebetulan aku berarti. nggak punya banyak pengalaman sama orang Capricorn. Kalau gitu Maksudnya, mantan kamu dulu apa seingat aku bintangnya? bukan
Maksud aku tuh temen-temen aku, temen-temen Oh, aku tuh temen kamu jarang deh kayaknya. Apa? Aduh, kok temen-temen gitu? aku tuh kayaknya, seingat aku tuh aku nggak ada yang Capricorn yang ulang tahunnya Desember gitu loh, jarang. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau Capricorn sendiri nih, Kakak Hans tuh Capricorn tuh rata-rata orangnya gimana sih? Capricorn itu orangnya perfeksionis. Oh ya? Terus orangnya gigih. Kalau dia kepingin A, dia akan perjuangin sampai dapat. Orangnya keras, tapi kerasnya lebih lebih manusiawi. Maksudnya gini, kalau misalnya terjadi perdebatan, kalau ada orang yang bisa memberikan jawaban yang lebih logis dan masuk akal, Capricorn itu akan ngikut. Oke, tapi kalau misalnya nggak logis Itu ada gitu, yang benar. Itu ada yang benar tuh. apa tuh? Virgo cocoknya sama Taurus. Oke, itu satu. Itu oke banget. Itu satu. Capricorn pasangannya sama Aries dan Taurus. Aries sama Taurus. Salah. Aries Taurus. Oh, Capricorn tapi sama kadang-kadang apa? kan suka Aries sama Taurus. beda-beda. Benar. Aries enggak sih harusnya ya. Taurus ya, oke, itu benar. Terus? Jadi percaya nggak percaya. Kalau Virgo gimana? Gantian kamu dulu dong. Oke, kalau Virgo itu, dia itu orangnya sebenarnya sama perfeksionis juga. Cuman aku nggak tahu ya lebih perfeksionis Virgo apa Capricorn. Hampir sama. Ya, orangnya perfeksionis juga, orangnya detail, Sama orangnya detail. orangnya tuh apa ya? Suka menganalisa gitu loh. Dan dia kayaknya tuh orangnya tuh logical banget gitu. Kok dia? Nyelip. Terus. Udah sih itu doang. Jadi Apa ya? gini, kalau yang aku pelajarin ya, nggak tahu kamu percaya apa enggak ya. Jadi Hmm. sebenarnya pembagian zodiak itu ada empat untuk kecocokan. Yang pertama itu ada kecocokan di udara. Di situ nanti ada Scorpio, Libra, sama Gemini. Tiga-tiganya itu cocok. Terus kemudian ada kecocokan di air, Pisces, Aquarius, sama Cancer. Terus kemudian ada kecocokan di api. Di situ ada Leo, Aries, Oh, maksudnya sama elemen-elemennya gitu Sagittarius. ya? Ya, dan mereka itu cocok satu satu gugusan yang sama gitu. Dan yang terakhir itu ada gugusan tanah. Di situ ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Loh, tapi setahu aku eh apa bukan satu elemen aja, tapi kayak misalnya tanah dan air itu lebih cocok. Tanah sama Misalnya air juga cocok, tapi paling cocok itu di elemen tanah dulu. Jadi yang setelah elemen sama-sama tanah elemennya akan gitu. bergeser ke air. Ya, Oh, aku pikir selama ini ya yang lebih kayak mix and match gitu, yang kayak ya contohnya tanah sama air gitu. tanah sama air itu cocok. Tanah sama air itu cocok. Jadi tanah sama ketemu tanah itu paling cocok. Terus habis itu tanah ketemu air. Oke. Tuh Jadi ada kalau yang ini diginiin, nih, nah, Kak Hans, ada yang request. apa? Korean Dini, Kak Hans live bareng sama Kak Foko dong, gitu. Ya, boleh. Why not? Kenapa tidak? Gitu. Oke, ditunggu ya Tapi yang berarti pasti kan sekarang semuanya. sama Gita Virga dulu. Oke. Karena kemarin yang request banyak banget Gita Virga. Ada hobi kamu yang nggak bisa kamu salurin nggak sih selama apa namanya self quarantine? Hal Apa apa yang ya? nggak bisa kamu lakukan? Hobi aku Itu ada em, dua yang nggak bisa. apa tuh? Ya Kak Hans dulu deh. Nonton bioskop, main biliar. Oh iya, kalau nonton bioskop juga. Cuman lebih bisa bisa dialihkan kalau aku nonton bioskop. Aku juga suka nonton bioskop. Cuman lebih bisa dialihkan aja karena maksudnya kita masih bisa streaming film atau misalnya banyak film-film yang masih bisa kita tonton dari rumah. Mungkin yang belum kita tonton kan. Satu lagi main biliar. Ya itu Kakak kalau Hans suka aku. main biliar? Kamu suka nggak main biliar? Aku mm, Kok ketawa? Hah? Kok ketawa tiba-tiba? Kamu tiba-tiba aku
Kenapa? Apa? Nggak apa-apa, itu lagi mikir aja. Kalau aku Oh iya. dibilang suka banget ya, nggak juga. Dibilang nggak suka juga nggak. Kenapa ya aku orangnya kayak gitu-gitu aja? Ya maksudnya ya kalau nggak sering sih. Emang kakak kan sering main biliar? Dulu. Tapi akhir-akhir ini udah banyak nggak bisa main biliar. Maksudnya waktunya yang nggak cukup. Oke. Kapan main bareng yuk? Boleh, boleh. Tapi ntar aku kalah Boleh, lagi. ini saksi followers ya. Kenapa? Saksinya itu followers yang lagi nonton Oke. sekarang. Kamu mau diajak keluar loh. Ini katanya kalau Ini ada si Andre Vianisti, jahat banget ya. Kalau nggak ada Kak Gita dan Kak Hans, Indosiar jelek. Aku nggak mau nonton. Sampai buset. Sampai begitunya. Nggak boleh itu dananya tuh gitu. tipe cewek kakak Hans gimana? Oke, tipe. Habis itu kamu yang jawab loh ya. Oh ya oke, boleh, boleh, boleh. Tipe Tapi cewek kan nggak dananya Hans aku, itu. jadi fokus sama pertanyaannya dulu ke kak Hans dulu. Aku yang nanya. Oh iya, iya, oke, oke, terus. Oke. Eh, tipeku itu enak diajak komunikasi. Itu ada di poin pertama. Oke. Terus? Dia harus bisa diajak komunikasi yang baik. eh, karena gini, prinsip utamaku adalah segala macam masalah itu bisa diselesaikan kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu satu. Yang Setuju. kedua, dia harus pintar ya. Karena maksudku bukan mau sombong, tapi maksudnya aku adalah orang yang pandai juga. Tapi aku butuh orang pandai juga itu dalam artian kadang situasi nggak memungkinkan atau misalnya kita lagi nggak fit, nggak bisa mikir, jadi dia bisa menggantikan pikiranku untuk memecahkan masalah di sebuah kondisi, jadi bisa saling melengkapi lah. Kan kita nggak mungkin 100% mood kita setiap hari ya kan. Minimal kalau sharing Terus enak lah ya, nyambung. yes, itu komunikasi sih Maksudnya, yang pertama. iya sih, setuju. eh Terus? terus ada tiga pokoknya. Terus yang ketiga cantik. Tahu nggak kenapa aku milih harus cantik? Karena Kenapa aku tuh? nggak cantik. Oh gitu ya, aduh, sorry. Jadi harus cantik karena Karena aku nggak Hans nggak cantik, jadi cantik. aku harus nyari yang cantik. Oke. Setuju, setuju. Oke, Aku kalau tuh kamu, kalau aku, hmm, aku, iya sama sih sebenarnya. Yang paling penting nyambung, diajak ngobrol. Intinya kita bisa cerita apa aja ke dia gitu. Iya nggak sih? Biar kalau misalnya ada yang ketahan-tahan, ada yang kayak misalnya, ah ini gue kayak nggak bisa cerita nih sama dia gitu. Soal ini kayak nggak bisa cerita nih sama dia, kan kayak nggak enak ya. Apalagi buat temen ngobrol sehari-hari, kayaknya emang paling penting komunikasi sih. Paling penting orang yang bisa nyambung dalam segala hal gitu. Ya walaupun maksudnya nggak harus tahu, tapi minimal dia sefrekuensi gitu. banyak banget yang ngambil kata sefrekuensi itu gara-gara pada nonton Habibie Ainun kali ya. Masa sih? Kamu nonton nggak Habibie Ainun? Yang keberapa nih? Aku nonton kok. Yang terakhir aku Ya, nonton. ya artinya secara nggak langsung udah masuk tuh dalam pikiran tuh. Karena Habibie paling suka ngomong sefrekuensi. Oh iya, iya, iya. Aku ingat sih yang terakhir itu dia bilang sefrekuensi. Oke, terus lanjut lagi. Ya udah itu sih yang paling penting itu kalau aku. Terus apa lagi? Udah itu doang. Katanya perfeksionis. Simpel banget hidupnya dari Karena pacarku kalau gitu doang. dijabarin itu susah. Kalau menurut aku kalau dijabarin susah. Jadi kita harus tahu orangnya dulu, klik apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita jabarin satu-satu, susah kalau menurut aku. Itu ada yang nanya, sebenarnya kita sefrekuensi apa enggak? Kalau aku sih yes. Iya sefrekuensi kok. Kahan suaranya asik kalau misalnya diajak ngobrol, sharing apa, nyambung. Kalau misalnya cerita,
enak gitu. Ya kan Kakak Kamu orangnya Hans? dominan nggak? Aku tipe orang yang enggak sih kayaknya. Enggak dominan. Aku tuh ngikut soalnya orangnya. Karena aku orangnya dominan. Cel. Kelihatan sih kalau Kakak Hans kelihatan dominannya. Terus, ini menarik nih. Coba kita lihat sekarang 114 orang yang nonton. Kemungkinan akan naik atau akan turun. Aku punya satu pertanyaan. Harus seagama atau enggak? Beserta alasannya. Kalau buat aku ya, ntar Kakak Hans jawab juga. Ini Kakak Hans dulu deh kalau enggak. Yes. Enggak, tadi kan aku duluan, sekarang kamu Oke, duluan oke. gantian dong. Aku jawab ya. Tuh, langsung naik kan 114 jadi 123 tuh. Terus, Oke. Kalau buat aku harus. why? Karena ya itu akan lebih enak kalau kita satu frekuensi, akan lebih enak kalau ada kesamaan, terutama soal prinsip. Terus yang ketiga, akan lebih enak aja kalau ibadah ada orang lain yang kita tahu, Jadi orang terdekat ada kita yang gitu. imami kamu. Betul, kalau aku. Kalau Kakak Hans gimana? Pernah nggak tapi kamu sama yang beda agama? Nggak pernah. Nggak Nggak pernah. pernah sih, belum pernah. Kalau yang sekarang seagama atau enggak? Seagama Kenapa? juga yang sekarang. Yang sekarang seagama juga. Yang mana tuh? Yang Yang mana sekarang. tuh? Yang sekarang yang mana tuh? Coba Kakak Hans dong jawab. Em, Kalau aku pribadi ya, tunggu, dari 114 jadi 138 loh, gara-gara ada ini pertanyaan tentang agama. Jadi 142, naiknya cepet banget. Artinya bener kan kecurigaanku kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang sensitif, pasti banyak banget yang komen dan pasti banyak banget yang nonton. Oke, jadi jawabanku adalah, kalau aku pribadi sebenarnya enggak. Karena aku adalah orang yang pluralisme dan bisa menganggap semuanya itu baik adanya. Tidak sama, karena banyak orang mengatakan, udah tenang aja semua agama sama. For me, semua agama itu tidak sama. Tetapi semua agama itu baik adanya. Itu satu. Setuju. Terus? Cuman, ada cumannya. Kalau aku pribadi ya, tapi kalau aku mau apa enggak yang beda agama masih nggak tahu sih. Karena aku sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau kita menikah, itu kan yang kawin bukan hanya 2 personal, tapi keluarga kita juga harus kawin. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau sampai ada keluarga yang tidak setuju karena perbedaan agama itu, kelarlah sudah hubungan kita berdua. Benar nggak? Setuju. Itu yang menjadi malapetakannya di situ. Karena banyak orang mengatakan, udah nggak apa-apa, toh kita berdua sama-sama menerima kok, kita beda agama, nggak ada masalah, bla 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 bla. Nggak juga, kita hidup itu nggak hanya berdua, kita hidup juga sama dengan keluarga. Kalau keluarga nggak setuju, akhirnya pada berantem, lama-lama imbasnya ke kita juga. Bisa kelar itu hubungan. Jadi, intinya kalau buat Kakak Hans gimana? Masih in the middle sih, maksudnya untuk beda agama juga nggak. Intinya Ya, sebenarnya nggak masalah, tapi perlu dipertimbangkan gitu ya. perlu dipertimbangkan, itu kalimat yang tepat. Tapi Kakak Hans pernah nggak sama yang beda agama? Deket aja pernah, tapi belum sampai yang pacaran gimana-gimana. Oke, berarti yang serius belum ada ya? Iya, makanya aku lagi nyoba nih sekarang. Oh, bisa gitu ya? Salah gitu. Ya kan aku lagi coba nih sekarang. Boleh. Tapi kalau menurut aku sih, kalau memang ada orang yang dia tahu dia ke depannya nggak akan bisa, kan ada orang yang kayak ini ya, tetap dipertahankan, tetap enggak. Aku punya beberapa teman yang kayak gitu soalnya. Kalau dari Kakak Hans, mendingan apa? Misalnya dia punya hubungan udah lama nih, tapi dia terhalang sama perbedaan. Udah lama atau baru mau mencoba? Udah lama.
Oh, kalau udah lama ya harus punya target untuk memutuskan. Oke. Iya sih Masa bener. sih kamu sekarang sama yang beda agama? Oh enggak, Enggak aku kan? nggak pernah Artinya sama kamu yang sekarang beda. sama yang seagama. Hmm? Sekarang kalau gitu seagama. Yang mana sih? Kakak Hans, coba deh, coba. Yang mana? Kan aku Oh, bertanya. Itu akhirnya Voka muncul tuh, sumpah. Kenapa yang dipanggil cuma kita doang? Gua nggak dipanggil. ya Allah. Tadi kayaknya kakak Voko lagi live juga deh. Aku lihat notifnya. Tuh, Voko Victoria ngefans banget sama kakak Hans kali ya. Maksudnya, kakak Voko. Enggak, dia nggak follow-followan Tuh sama kan, aku. kakak Hans. Voko, ini udah request dari teman-teman ya, minta live sama kakak Voko. Berarti nanti besok atau lusa harus cepet apa live sama Voko. No problem. Ini kalau kita kebanyakan diem langsung turun nih nanti nih. Buset, gara-gara kakak Voka muncul jadi Masuk 154. 152. Voko muncul aja terus ya, Hmm. biar naik lagi. Gimana sih? Terus ngomong-ngomong, aku mau nanya nih. Itu kenapa sih rambut kamu dibikin pirang kayak begitu? Padahal dulu nggak pirang. Iya, karena menurut aku, nggak sih sebenarnya aku tuh belum pernah cat rambut seterang ini. Dulu pernah, cuman nggak pernahnya tuh yang standar-standar aja gitu, mungkin yang coklat tua atau gimana. Terus entah kenapa, emang dari dulu udah pengen coba warna rambut yang agak lebih more light gitu, kayak lebih terang gitu, lebih kayak pangling gitu. Terus tiba-tiba udahlah, Lebih kayak apa? Pangling. iya lebih kayak, wah ini kelihatan gitu bedanya, nggak terlalu. Maksudnya kalau coklat coklat tua gitu kan udah pernah gitu. Nah terus Oh, sebenarnya waktu terlalu itu berbeda. kenapa? Kamu kepingin kelihatan yang bedanya berasa banget itu kan. Iya benar. Pengen nyobain sebenarnya tuh aku cocok nggak sih gitu. Terus nyobain sebenarnya juga waktu itu yang diminta nggak terlalu terang sih sebenarnya ya. Diminta sama sama mas-masnya pas coloring rambut nggak seterang itu. Cuman akhirnya jadinya wah terang juga. Jadi ya udah. Tapi akhirnya karena mungkin kalau cat rambut itu kan ternyata memang kayak kalau kita makin keramas itu makin terang gitu kan. Karena aku belum pernah di bleaching sebelumnya. Jadi ternyata makin terang, makin terang, makin terang. Ternyata makin terang lagi. Nah, akhirnya aku sempat gelapin lagi warna coklat tua, yang paling tua. Ternyata hasilnya juga lama-lama makin terang gitu. Tapi Terganggu nggak gimana sih? menurut kakak Hansa? Nggak, aku sih suka-suka aja. Kamu diapain aja aku suka kok, serius. Oh, masa sih? Bener. Eh, tapi kamu keganggu nggak sih dengan kamu coloring itu? Maksudnya, apa namanya, itu akan membuat, kan biasanya protagonis nggak ini kan, nggak ada yang coloring Hmm. rambut kan. Hmm. Sebenarnya sih Sempat ada yang um, negur nggak sutradara? saudara sih nggak ada yang negur sih, cuman uh, sempat ada teguran dari kantor bilang warnanya sudah digelapin. Kalau saudara sih mungkin kayak Kenapa kamu mereka, nggak gelapin? karena aku tidak boleh cat warna hitam, jadi aku cat warna coklat yang paling tua banget. Waktu itu udah pernah cat. Kenapa kamu nggak boleh cat warna hitam? Nggak tahu, memang katanya kayak gitu. Kalau misalnya dalam agamaku sih katanya nggak boleh. Aku juga nggak ngerti. Oh gitu ya. Oke oke, Oh, ini penasaran. Kamu nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Boleh nggak ada yang menjawab di sini? Kalau menurut Gita Virga, tidak boleh secara agama mencet rambut warna hitam. Why? Ada yang bisa menjawab? Nanti kita akan bacain. oke. Sebelumnya Ya. kita tunggu Itu dulu ya. Kita itu yang aku tahu ulang sih ya. lagi. Itu yang aku tahu. Aku nggak tahu juga. Maksudnya, dan itu aku belum sebulan cat rambut, kayak baru 2 minggu. Tapi kan udah langsung syuting gitu kan. Terus udah akhirnya aku cat yang paling tua banget. Awalnya tuh emang udah coklat tua banget, udah nggak kelihatan kayak warna hitam gitu. Terus lama-lama makin keramas, makin terang gitu. Jadi terang lagi deh. Jadi terpasti kalau misalnya selesai semua karantina ini, hal yang pertama aku lakuin adalah aku akan membuat rambut aku akan lebih gelap lagi. Gitu. Tuh kan banyak yang bilang nggak boleh, nggak boleh. Katanya itu menipu. Mungkin kalau rambutnya putih, mungkin itu biasanya untuk yang rambutnya putih kali ya. Biasanya yang rambutnya putih ya biarin aja putih, jangan dicat warna hitam. Nah, Hmm, takut lupa kalau usia semakin bertambah. That make sense itu. Jadi udah kejawab ya. Nggak boleh cat rambut warna hitam biar kita ingat dengan usia kita.
Mm-mm. Saya udah mau waktunya nih gitu kan. Iya, jadi gitu. Jadi ya Kamu udah. anak keberapa sih? Aku anak ketiga. Dari Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Tapi kakakku dua udah nikah. Jadi aku tinggal sama adik aku aja, sama mama papaku. tinggal di daerah mana? Di Di aku daerah di boleh daerah dong. aku di daerah Tangerang. Ah, Tangerang mana? Seriously? Tangerang. Iya, kenapa emang? Nah, Kakak Tangerang harus mana? Tangerang. Misalnya BSD, Bintaro, atau apa kayak gitu? Ya, adalah pokoknya di daerah Tangerang. Kalau kakak harus masih yang di apartemen yang itu nggak sih? Permata Hijau Iya, masih ya? masih di Oh, situ. oke. Iya gitu. Tangerang. Habis akhir tahun ini aku mau pindah. Oh Agak ya? jauh sih, tapi di daerah Tangerang juga. Tapi agak jauh, lebih ke Banten. Oh, jauh banget. Terus kalau syuting makin nggak pulang. Ya, bisa jadi begitu gitu. Tapi nih aku mau tanya kakak Hans, hal pertama apa yang pengen dilakuin kalau udah selesai karantina? Nih, kita udah boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Eh, aku mau makan buffet. Aku mau 7. makan buffet, terus habis makan buffet mau nonton bioskop. Habis itu langsung lihat Traveloka paling ke Bali. Asik. Iya sih bener. Kayak kita pasti kangen banget kan untuk traveling, untuk ya sekedar makan di restoran aja yang kita mau tuh kayak udah satu yang bikin seneng banget gak sih? Kalau kita mau ngapain habis ini Ih, kalau selesai aku virus pertama itu corona? aku pengen cat rambut aku lagi yang lebih gelap. Terus aku pengen makan sushi. Aku Kamu lebih pengen suka sushi daripada shabu? eh sushi sih lebih sering dibanding shabu. Tapi aku suka Oh, dua-duanya. Cuman aku itu shabu juga dulu baru pengen sushi. yang kayak grill-grill barbecue gitu, hah? Oh, itu juga. Ini nih, kita nggak apa-apa lah kita promosiin di sini. Pernah cobain makan The Grill nggak di Sudirman? Belum. Kenapa tuh? Kakak? Uh, Dahsyat. Ntar kapan I treat you di situ? Seriously. Oh ya, enak banget. Itu enak, enak banget. Terus kalau shabu yang enak, oh itu sih oke lah, oke aja. Di Sensi lantai atas namanya aku lupa apa. Oke di Sensi lantai Lantai atas atas. di dekat bioskop. Dekat bioskop. Apa ya? Kalau Apa ya misalnya yang namanya? Shabu Grill itu di Sudirman mananya ya? No, 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 no. Namanya Suko. Fugo. No, no. Sugo. Oh, nggak tahu aku. Sugo. Itu jadi, itu aku tahu dari my ex. Dan pernah makan juga dan itu enak banget, serius. Oke, nanti kita kapan-kapan cobain ya setelah semuanya berakhir. After ini bubar ya. Hmm. Bener loh. Iya, tapi Pokoknya pasti mau nanti syuting semua dulu yang kan? nonton, ah, Apa? pokoknya nanti buat semua yang nonton live kita, kalau sampai dia nggak mau ajak, nanti aku post IG story, nanti kalian bom ya Instagramnya Gita Virga. Ada Farah kali ya, long time no see, kakak Falah. Kakak Farah kali ya. Siapa tuh Itu dulu Hans? kita pernah syuting iklan bareng dulu. Oh, oke oke oke. Gitu. Terus Terus makanan gimana? favorit juga. Apalagi? Kenapa? Any question? Ini kalian ada yang mau nanya-nanya nggak nih ke Kakak Hans? Kabar baik, Farah. Iklan Oh XL. ya, iklan Excel waktu itu. That's Udah right. lama ya? Sekarang masih suka Lama banget. syuting iklan nggak? Ini ada pertanyaanku. Jadi sebelum kamu masuk MK tahun berapa? Masuk Indosiar. Karena kalau kita sebutin MKF mungkin ya 40%, nggak lebih lah, 80% yang ngerti. Kita ngomongnya Indosiar. Kamu masuk Indosiar itu tahun berapa syuting ini FTV?
Tahun berapa ya? Aku lupa sih. Mungkin 3 tahun lalu kali ya. Amin, sama-sama Farah. Oh, 3 tahun yang lalu. Oh, oh, Sebelumnya kayak kamu syuting di mana? banyak Kebanyakan. sih. Em, Ceritain dari mulai karir ya. Mulai karir. Oke, kita mulai perjalanan seorang Gita Virga. Dari meniti karir. Kamu aslinya mana sih? Aku aja belum tahu loh sampai sekarang. aku aslinya Sunda Padang. Kakak Hans Manado ya? Surabaya. Apa mana sih? No, Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti dekat ya sama yang kemarin Semarang. Oh, yang waktu kampanye dekat sama Kenapa nggak Semarang. milih yang di Surabaya? Oh, itu ada. Jadi gini, kamu yakin nggak ditanya gini sama partai waktu itu? Kamu yakin nggak bisa menang di Surabaya? Ya, nggak yakin. Ya udah, kira-kira kamu bisa nggak mendapatkan sekitar 50.000 suara di Surabaya? Oh, nggak bisa. Aku nggak ada teman sampai 50.000 manusia di Surabaya. Ya udah, kalau gitu aku cariin ya berdasarkan survei kamu paling topnya ada di mana. Oke, habis itu di survei dan orang paling mengenal seorang Hans Sosman itu ternyata di Semarang. Oh Ya udah, gitu. aku mencoba di Semarang daripada aku putra daerah ada di Surabaya, tahu-tahu Justru ini orang-orang lebih kenal di gagal. Semarang ya. Yes, orang malah lebih kenalnya Mungkin di dia lebih Semarang. sering nonton FTV kamu kali, Kak. Jadi Indosiar itu booming loh di Semarang. Di sini ada orang Semarang nggak? Orang Semarang, Kendal, Salatiga, Kabupaten Semarang yang kemarin sering aku datengin boleh komen di bawah ini. Asik. Udah Oke, langsung. balik lagi. Perjalanan karir Hmm, kita Virga gimana sih? Dari tahun berapa? Terus ngapain dulu pertama? Cerita-cerita dong. perjalanan karir ya. Kalau aku waktu itu aku ikut ajang majalah Gadis Sampul. Masih kecil banget sih, masih SMP kelas 3 tahun Tahun 2000 berapa itu? tahun 2007 ikutnya. 2007 kamu SMP kelas Kelas 3. 3. 3. Artinya kita beda 3 tahun. Artinya kamu kelahiran tahun 92. 93. Oh, Ups, ketahuan 93. deh. Ya gitu. Jadi awalnya Terus jadi gadis sampul dulu, 93 itu sionya apa sih? show-nya Ayam. Kakak Hans Oh, menguasai masalah zodiak dan ini ya, show ya. Kakak Hans apa oke, show-nya? buat semua yang lagi nonton live ini ya, nanti boleh dicek ya, kira-kira sio ular sama sio ayam itu cocok apa enggak, daripada nanti dipikir aku gombal lagi. Oke, dicek ya sekarang ya, sio ularnya cowok, sio ayamnya cewek, cocok apa enggak? Supaya Oh nanti gitu nggak ya. dipikir aku gombal terus sama kita, Virga. Oke, oke, oke. Kayaknya Oke, expert banget ya Kakak lanjutin Hans. lagi cerita. Oh iya. Hah? Terus dari situ ya udah aku nggak langsung ikut-ikut casting gitu sih. Ya, karena memang di situ kan ada kayak semacam manajemennya kan. Jadi mulai ke castingnya iklan lebih kayak ke situ-situ. Cuman aku nggak terlalu fokus dulu karena masih sekolah juga. Sempat waktu sekolah lanjut ke SMA sempat beberapa kali cuman nggak fokus karena masih sambil sambil sekolah kan sampai akhirnya lanjut ke kuliah. Di kuliah tuh sempat ngam syuting cuman sempat waktu ngambil sinetron stripping itu lumayan capeknya lumayan sih dan itu untungnya kayak jamnya kebalik gitu jadi aku kayak eh apa namanya apa jam kuliahnya itu siang biasanya siang sampai sore katakanlah gitu jam 11 misalnya sampai jam 1 atau jam 3 terus ntar aku baru istirahat tidur nanti malamnya aku baru syuting terus sampai pagi jadi jamnya tuh kebalik gitu tapi ya udah akhirnya setelah selesai bungkus paling ngambil FTV gitu udah lancar lagi kuliahnya sampai aku lulus baru udah mulai bener-bener fokus deh aku mulai syuting ya udah kayak mau setiap hari pun nggak apa-apa karena emang nggak ada halangan gitu kan gitu. Jadi mulainya tahun 2007. Awal Kamu banget sih. merasa nggak sih, kamu merasanya, nah ini ada satu pertanyaan nih. Kamu merasanya sebelum kamu di Indosiar sebenarnya kamu sudah booming sebagai seorang artis, ataukah kamu merasa boomingnya malah di Indosiar? Kalau aku merasa sebelumnya aku udah dapat banyak sekali peran utama. But I don't know why, dari tahun 2012 bulan Desember, aku pertama kali masuk Indosiar, aku merasa memang aku mulai kelihatan benar-benar di masyarakat ya di Indosiar itu. Kalau kamu sendiri Hmm, merasa gimana?
Iya sama sih, aku juga sempat beberapa kali main di stasiun TV, sempat beberapa kali mungkin juga jadi peran utama, tapi mungkin ya memang karena lebih banyak penontonnya yang suka mungkin dari MKF ini, dari Indosiar gitu sih kayak. Kayak kalau yang aku lihat ya kayaknya terutama di SHI ini sih. Gitu. Hmm. Kalau Kakak Hans sendiri gimana sih? Ceritain dong. Aku jujur belum pernah tahu loh. Tadi Kakak Hans lebih lama kan kayaknya berkiprah di dunia ini. Kamu tahu nggak sih aku pernah ikut ajang kompetisi badan. Cialah. Serius? Iya, Terus? Oh, jadi awal dari situ. kan Elmen. Terus akhirnya apa namanya? Terus aku nggak bisa menang karena waktu itu aku pernah iklan kompetitor lah intinya kayak gitu. Entrasol. Nah, jadi aku nggak tahu kalau ternyata Itu tahun berapa? Entrasol sama Elmen itu nggak boleh gitu. Jadi kalau aku ikut ajang Elmen, tapi aku udah pernah iklan Entrasol. Akhirnya aku disuruh ngundurin diri dari kompetisi Elmen. Itu tahun berapa? Udah gitu aja. Terus sebelum-sebelumnya itu aku iklan. Aku iklan dari tahun 2007 juga. Jadi tahun 2007 itu aku merantau ke Jakarta. Terus iklan-iklan, ikut Elmen. Terus mulai syuting sinetron dulu. Belum peran utama. Terus masuk FTV peran utama. Terus masuk Indosiar. Oke. Aku Iya tahu sama kan, sih. Dita. Kenapa? Dita. Hah? Wah, nggak ada suara. Yes. Cek. Ya, Kak Hans. Banyak sekali yang bilang, kalau kamu dengar suaraku nggak? Dengar. Kak Hans dengar nggak? Kok aku nggak dengar suara kamu ya? Oh Wait, ya? Hans sudah banyak tidak sekali pernah yang bilang ditakutin. kalau wait. Cek. Halo. Yes. Udah dengar belum? Nah, ini udah kedengeran. Udah. Banyak sekali yang bilang kalau kakak kita ini pinter banget nangisnya. Resepnya apa sih, Kak? Kok bisa jago banget nangisnya? Kenapa Iya, ya? serius. Aku kalau ngobrol sama sutradara itu bilang, gila ya, orang yang air matanya nggak ada habisnya itu Gita Virga. Kamu ngebayangin apa sih sebenarnya? Masa hidup kamu seberat itu? Apa ya? Emang cengeng kali ya? Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi kadang-kadang tergantung sih. Kalau ada yang kayak di saat kita nggak mood ya udah nggak mood. Mungkin lebih gampang, apalagi lebih gampang kayaknya kalau mau masa-masa period gitu ya. Udah mulai kayaknya emosi campur aduk tuh kayak lebih gampang gitu ya. Apalagi kalau ceritanya juga cerita-cerita yang menurut aku, kok ini ceritanya sedih sih gitu. Jadi kayak lebih gampang sih. Kalau misalnya ngebayangin apa, aku juga bingung ya ngebayangin apa ya. Ngebayangin yang sedih-sedih aja sih. Jadi kamu orangnya moody dong? Iya agak moody. Tapi sekarang udah nggak. Dulu tuh aku moody banget, tapi sekarang udah nggak terlalu. Udah Virgo mulai. itu sebenarnya nggak terlalu moody loh. Masa sih? Sebenarnya anaknya nggak. Iya, aslinya anaknya nggak terlalu moody. Anaknya lebih pandai menjaga mood. Terus orangnya supel sih ya. Apa tuh? Supel, Siapa? Virgo. pandai bergaul. Virgo. Oh iya, Oh, tapi itu aku tuh. Ada Kak Meta. Hai Kak Meta. ya ampun, Kak Happy Meta birthday. Permadi. Oh iya, Meta happy birthday Permadi. Kak Meta. Happy birthday. Kamu nggak live juga bareng Kak Meta? Mau. Jadi besok itu sama siapa ya enaknya live-nya ya? Sama Voko aja dulu. Jadi kira-kira besok kamu live-nya Hmm. sama siapa? Nggak tahu. Sebenarnya pengen sama kamu lagi. Kalau sama kamu jangan live lagi deh. Kita video call aja ya. Boleh Aku katanya kalau gitu gitu boleh. amat. Apa? Ya kan? Masa live mulu? Oh Lebih iya. baik kita video call gitu kan. Supaya nanti Benar. kalau misalnya kita live, kita nggak atas bawah tapi samping-sampingan. Tuh kata Kak Meta tuh nangis. Nah ini Kak Meta Permadi tuh juga gampang loh dia nangisnya. Dia sih gila, tahu nggak? Kita waktu ke apa namanya ke konser SHE itu depan panggung dia nangis, Oh parah kan? loh. Luar biasa loh. Langsung live loh. Tuh Kak Hmm. Meta bilang aku dong live. Oke, besok sama Meta Permadi ya, nanti aku kontak Besok ya. aja sama Kak Meta. Kita udah tinggal 20 detik lagi. Terima Oke. kasih banyak kita dan semua yang sudah nonton. I love you guys. Sampai ketemu lagi ya Hans. Ya, sehat-sehat ya kita. Oke, sama-sama. Nanti kita berkabar lagi, semoga kita bisa sejudul ya. Amin. Thank you semuanya. Sorry ada salah-salah kata. Siap.